Hai semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Pertama, selamat datang di Biology Lesson with Pragiwati. Dengan saya sendiri, Pragiwati Setiana sebagai pemateri. Biology Lesson ini merupakan video pembelajaran biologi yang di dalamnya membahas materi-materi biologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama akan belajar mengenai ruang lingkup biologi di Biology Lesson with Pragiwati. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu apa tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Berdasarkan kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas, yaitu KD 3.1 menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja, diharapkan peserta didik mampu memahami tentang ruang lingkup biologi melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan pada kehidupan sehari-hari. Sekarang coba amati lingkungan sekitar kalian. Apa saja makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarmu? Setelah kalian amati, pasti di lingkungan kalian terdapat setidaknya hewan, tumbuhan, dan manusia. Dari hasil pengamatan kalian, ketiga makhluk hidup itu juga pasti memiliki kehidupan masing-masing. Jika seperti itu, maka makhluk hidup merupakan unsur biologi karena mempunyai kehidupan. Nah, dilihat dari hal tersebut, apa yang kalian ketahui tentang biologi? Apakah biologi memiliki ruang lingkup? Jika iya, apakah hubungan yang ditimbulkan dari ruang lingkup biologi? Seperti apakah dalam ruang lingkup biologi memiliki manfaat dan bahaya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak materi berikut ini. Apa itu biologi? Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dari pengertian itu, biologi juga disebut sebagai ilmu biologi. Di dalam biologi terdapat ruang lingkup biologi. Dalam hal ini, cakupan ilmu biologi yang meliputi objek biologi dan permasalahan biologi. Apakah itu objek biologi? Objek biologi adalah makhluk hidup dari tingkatan molekul sampai tingkatan biosfer. Tingkatan dalam objek biologi dimulai dari yang paling rendah, yaitu tingkat molekul, contohnya asam amino. Tingkat organel sel, contohnya seperti badan Golgi. Tingkat sel seperti hewan. Tingkat jaringan, contohnya jaringan tulang. Tingkat organ yang terdapat organ seperti tulang. Tingkat sistem organ, contohnya sistem gerak, yang tersusun atas tulang-tulang pembentuk rangka tubuh. Tingkat organisme seperti hewan, tingkat populasi yang berupa kumpulan individu sejenis, contohnya kawanan rusa, tingkat komunitas yang berupa beberapa kelompok populasi yang menempati lingkungan yang sama, contohnya komunitas fauna. Tingkat ekosistem yang merupakan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya, contohnya ekosistem hutan. Tingkat bioma yang berupa wilayah dengan iklim dan geografis yang sama, contohnya bioma gurun. Serta tingkat biosfer berupa sistem ekologi global seluruh makhluk hidup dan hubungan dengan satu sama lain, contohnya planet bumi. Nah, untuk permasalahan biologi, apakah permasalahan biologi itu? Permasalahan biologi merupakan permasalahan yang menyangkut kehidupan makhluk hidup. Contohnya seperti terlihat pada gambar, manusia yang terpapar suatu penyakit akibat virus atau bakteri, begitu pula pada tumbuhan yang terserang hama, dan hewan yang juga terkena infeksi oleh virus dan bakteri. Kupu-kupu dan bunga keduanya merupakan objek biologi. Apa itu cabang biologi? Cabang biologi merupakan cabang ilmu biologi. Dalam cabang ilmu biologi, kupu-kupu masuk ke dalam zoologi, sedangkan bunga masuk ke dalam botani. Dapat dilihat pada gambar termasuk contoh permasalahan biologi. COVID-19 yang diderita manusia disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang biasa disebut virus corona, mengganggu sistem pernapasan manusia, yang dampak lebih lanjutnya dapat menimbulkan kematian jika tidak segera ditangani secara serius.
Pembahasan selanjutnya mengenai metode ilmiah akan dijelaskan beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebuah penyakit menyerang sistem pernapasan pada tubuh manusia dan bersifat menular, muncul baru-baru ini, menyebabkan banyaknya orang yang terinfeksi. Permasalahan ini oleh ilmuwan dicari penyebabnya dan mengapa si penyebab ini muncul. Katakanlah penyakit menular ini adalah COVID-19, merupakan permasalahan biologi tingkat organ karena menyerang organ paru. Para ilmuwan melakukan riset dan penelitian mengenai hal tersebut. Nah, dalam meneliti permasalahan itu, mereka, para peneliti, bekerja sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah, meliputi kerja ilmiah dan sikap ilmiah. Dalam melakukan penelitiannya, para ilmuwan mengikuti aturan kerja ilmiah, yaitu observasi, rumusan masalah, hipotesis, prediksi, dan eksperimen. Para ilmuwan dalam risetnya harus mengedepankan sikap ilmiah, yang dalam hal ini adalah mampu menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, bertindak dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah yang tidak mengenal putus asa serta dengan ketekunan juga keterbukaan dalam meneliti apa penyebab permasalahan biologi itu. Baiklah, kita akhiri Biology Lesson with Pragiwati dengan materi ruang lingkup biologi sampai di sini. Dapat ditarik kesimpulan dilihat dari penjelasan-penjelasan tersebut, kita tahu bahwa biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dari tingkat molekul sampai tingkat biosfer. Tingkatan-tingkatan tersebutlah yang merupakan objek biologi yang kemudian dalam perkembangannya dapat menyebabkan berbagai permasalahan biologi yang kompleks. Dari permasalahan tersebut, membuat ilmuwan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana permasalahan tersebut dapat terjadi dan apa penyebabnya, dan mengikuti prosedur metode ilmiah yang meliputi kerja ilmiah dan menerapkan sikap ilmiah di dalamnya. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa pada Biology Lesson with Pragiwati di video lainnya. Goodbye, see you later.